I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang protokol pada jaringan komputer. Nah, kita di sini akan mempraktekkan tiga pembahasan, yaitu DHCP, DNS, dan web server. DHCP itu apa? DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol penting dalam suatu jaringan komputer berskala menengah dan besar, dan biasanya ini berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP dan mengkonfigurasi dasar secara dinamis kepada setiap host atau anggota jaringan agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, DHCP server ini biasanya menyediakan informasi-informasi, yaitu ada alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS atau Domain Name System. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, teman-teman harus membuat topologinya terlebih dahulu ya. Nah, jika paket tracer Cisco teman-teman masih kosong, belum ada topologinya, silakan dibuat topologinya sesuai dengan punya saya. Di sini saya menggunakan satu PC sebagai server, kemudian ada satu switch, dan ada 5 PC sebagai kliennya. Jadi ada PC0, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Nah, caranya gimana untuk membuat DHCP server? Pertama, kita harus mengkonfigurasi DHCP pada semua PC klien dengan klik PC klien. Misalkan di PC0 ini kita klik kiri, kemudian pilih menu desktop, kemudian IP configuration, dan kemudian di sini ada sebuah radio button, yaitu radio button DHCP dan radio button static. Kita pilih saja radio button yang DHCP ini. Oke, kemudian kita close dan kita setting di PC1. Menu desktop, IP configuration, kita pilih DHCP. Kemudian di PC klien yang lain juga lakukan yang sama. Di IP configuration, kemudian pilih DHCP. Oke, seperti ini. Kemudian ke PC4 yang terakhir, desktop, IP configuration, DHCP. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP di server 0 ini. Caranya gimana? Caranya kita klik kiri di server 0 ini, kemudian kita pilih menu yang ada di atas ini, kita pilih desktop, IP configuration. Di sini kita tidak memilih DHCP ya, tapi masih menggunakan static, dan kita isikan IPv4 address-nya, yaitu kita kasih IP 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya kita menggunakan default, yaitu 255.255.255.0, dan jangan lupa kita isikan default gateway-nya juga. Default gateway-nya seperti biasa kita kasih 192.168.1.1. Nah, di sini ada DNS server. DNS servernya kita isikan sesuai dengan alamat IPv4-nya atau IPv4 address, yaitu 192.168.1.2. Untuk membangun fasilitas server harus kita awali dengan membuat DHCP terlebih dahulu ya. Caranya gimana? Caranya kita pilih menu yang di atas ini, kita pilih menu service, kemudian kita pilih di menu service ini ada DHCP, kita klik aja menu DHCP ini di bawah HTTP ini ya. Kemudian kita on-kan dulu radio button yang ada di service-nya. Nah, kita pilih radio button yang on. Setelah itu kita isikan full name-nya. Di sini saya akan mengganti full name-nya dengan jarcom pool ya. Di sini akan saya ketikkan jarcom pool seperti ini. Kemudian default gateway-nya juga harus kita isi. Nah, kita isi sesuai dengan default gateway yang tadi, yaitu 192.168.1.1, dan DNS servernya tentunya masih ingat ya yang tadi. Kita isikan 192.168.1.2. Nah, di sini kita harus menentukan range IP-nya dimulai dengan IP berapa. Nah, misalkan di sini saya akan mulai dengan 192.168.1.3 misalkan ya. Kemudian subnet mask-nya masih menggunakan default, yaitu 255.255.255.0. Di sini kita juga bisa menentukan number of units-nya berapa. Misalkan saya isi 256. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan dengan klik add saja. Di sini sudah tertambahkan secara otomatis jarcom pool-nya. Oke, di situ sudah terbuat ya blok subnetnya. Ada default gateway, ada DNS server,
ada start IP atau IP-nya dimulai dari range IP berapa, kemudian subnet mask dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat apakah DHCP sudah terbentuk di seluruh jaringan komputer apa belum, tinggal kita kirimkan PDU ya. Kita close saja ini, kemudian kita kirimkan PDU. Misalkan ini saya kirimkan dari PC0 ke PC1, dia successful ya. Ini akan saya tampilkan toggle PDU list window-nya, coba. Oke, kita atur dulu seperti ini biar lebih mudah dilihat. Kemudian kita coba lagi kirimkan PDU dari PC1 ke PC2, dia successful juga. Kita coba ke PC2 ke PC3, dia successful. Dan dari PC3 ke PC4, dia juga successful. Dengan terbentuknya DHCP, maka seluruh konfigurasi dalam jaringan komputer cukup hanya dilakukan di PC server saja, karena sudah otomatis PC klien akan mengikuti konfigurasi tersebut, sehingga teknologi ini sangat berguna membantu pekerjaan administrator jaringan komputer. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk membuat DNS servernya. Caranya gimana? Caranya gampang ya, tinggal kita klik kiri pada server ini. Kemudian kita pilih menu service seperti tadi. Di menu service ini ada yang namanya DNS server atau menu DNS ini. Kita klik menu DNS saja, kemudian kita on-kan radio button pada DNS service ini. Oke, kemudian kita masukkan atau kita ketik namanya. Misalkan saya kasih nama jarcom.org di sini seperti ini. Kemudian selanjutnya kita isikan juga alamatnya. Alamatnya sesuai dengan DNS server tadi ya, yaitu alamat IPv4 address-nya. Kita tulis saja 192.168.1.2. Di sini kita juga pilih tipe recordnya yaitu A record. Oke, setelah itu kita tinggal klik add saja untuk menambahkan. Nah, setelah jarcom.org ini kita tambahkan, maka langkah berikutnya adalah memeriksa DNS sudah terbentuk atau belum dari PC klien dengan cara klik salah satu PC klien, kemudian pilih menu desktop, kemudian pilih aplikasi web browser di sini. Nah, di URL ini kita ketikkan seperti tadi ya, yaitu jarcom.org, sesuai yang sudah kita namai tadi. Oke, kita enter, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akan seperti tampilan pada browser, yaitu ada http://jarcom.org. Apabila setelah mengakses jarcom.org muncul halaman seperti itu, maka DNS otomatis telah terbentuk. Artinya, DNS dalam praktikum ini telah mengubah alamat website di PC server 192.168.1.2 menjadi alamat URL http://jarcom.org. Pembahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang web server. Web server ini bertujuan untuk mengubah interface website jarcom.org dari halaman bersifat default menjadi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, caranya gimana? Cara yang mudah, kita close saja tampilan ini. Kemudian kita klik kiri pada server 0. Terus di sini kita pilih menu service ya. Kemudian di menu service kita pilih menu HTTP. Nah, di HTTP ini ada radio button ya, yaitu kita on-kan radio button pada HTTP dan HTTPS ini. Nah, di sini ada beberapa file yang bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalkan di sini saya ingin mengedit index.html ini nomor 5. Tinggal kita klik edit saja. Kemudian kita edit sesuai dengan keinginan kita. Misalkan judulnya akan saya ubah nih dari Cisco Packet Tracer, kita ubah menjadi jaringan komputer misalkan. Oke, kita tinggal hapus saja. Kita tulis jaringan komputer. Oke, kemudian di sini dari welcome to Cisco Packet Tracer kita juga bisa mengubahnya dengan kata-kata kita sendiri. Misalkan di sini akan saya ubah menjadi selamat datang di web server pertamaku. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, tinggal kita kalau sudah mengubah semuanya, kita klik save saja. Di sini ada notifikasi ya untuk melakukan overwrite. Ini artinya kita akan mereplace file yang tadi. Nah, kita klik yes saja sehingga pengubahan itu tersimpan pada jaringan kita. Oke, kita close dan kita
cek di PC kliennya. Nah, di PC klien ini kita coba lihat di PC 2 ya, klik kiri, kemudian pilih desktop, terus masuk ke web browser. Di URL ini kita ketikkan saja seperti tadi, yaitu jarcom.org. Nah, tinggal kita enter saja, maka tampilannya akan sudah berubah sesuai dengan yang sudah kita ubah tadi, yaitu judulnya adalah jaringan komputer, kemudian yang ada tulisan welcome tadi berubah menjadi selamat datang di web server pertamaku. Sekian pembahasan kali ini tentang DHCP, DNS, dan web server. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.